Selamat malam Bapak Ibu, berjumpa kembali dengan saya Yandi dari channel YouTube Ternak Saham, di mana channel YouTube Ternak Saham ini adalah channel yang mereview atau membahas emiten yang berpotensi multibagger, dan juga channel yang membahas mengenai informasi terkini dari beberapa emiten. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview saham dengan kode ticker HRTA. Jadi beberapa hari yang lalu ada berita atau news mengenai HRTA dengan judul Tambah Mitra Harta Dinata Abadi Tingkatkan Ekspor Emas ke India. Nah, ini berita di tanggal 19 Mei 2023. PT Harta Dinata Abadi atau HRTA kembali menyepakati kerjasama untuk ekspor perhiasan emas dengan salah satu pelaku bisnis emas di India, yaitu Bright Metal Refiners atau disebut juga dengan Bright Gold. Bright Gold merupakan perusahaan refinery emas dan juga perak yang berlokasi di New Delhi, India. Negara India sendiri memiliki budaya yang kental dengan perhiasan emas. Konsumsi emas per kapita di India mencapai 0,55 gram dengan total permintaan emas secara nasional mencapai 774 ton pada 2022. Namun produksi emas di India tidak bisa memenuhi permintaan dalam negeri. Oleh sebab itu, perusahaan melihat adanya potensi dari timpangnya permintaan dan pasokan yang bisa dipenuhi oleh pemain industri emas di Indonesia. Salah satunya RTA yang dapat menangkap kesempatan ini. Harta ditargetkan mendapatkan tambahan penjualan emas sekitar 2 ton dari ekspor perhiasan emas berkadar 91,6% kepada Bright Gold selama 2 bulan dimulai dari Mei 2023 dan dapat diperpanjang. Kemudian kontribusi atau potensi dari kerjasama ini menghasilkan sebesar 123,66 juta US dollar atau sekitar 1,82 triliun terhadap pendapatan konsolidasian perseroan. Direktur Utama Harta Sandra Sunanto menekankan kerjasama ini merupakan kelanjutan pencapaian kinerja ekspor yang sebelumnya telah dilakukan dengan Kundan Group. Peningkatan kontribusi ekspor dari Bright Gold lebih tinggi dibandingkan partner dari India sebelumnya yang tadi Kundan Group, dan ditargetkan dapat berkontribusi sebanyak 400-500 kg perhiasan emas per bulan. Kami optimis aktivitas ekspor dapat semakin mendorong pertumbuhan bisnis harta di 2023. Nah, jadi Bapak Ibu, dengan adanya aksi korporasi dari HRTA, ya ini dengan menjalin mitra dengan Bright Gold, ini dapat meningkatkan pendapatan perusahaan di tahun 2023 ya. Nah, sekarang mari kita lihat fundamental dari perusahaan HRTA. Kita lihat laporan keuangannya. Nah, di mana Bapak Ibu bisa melihat revenue atau pendapatan ya, di mana Q1 2023 itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan Q1 2022. Jadi naik dari pendapatan mereka di Q1 22 1,3 triliun menjadi 2,1 triliun. Dan juga berimbas kepada peningkatan dari net profit ya. Jadi net profit di Q1 2022 sebesar 51 miliar, sementara di Q1 2023-nya naik menjadi 70 miliar. Nah, sehingga dari pendapatan atau net income yang diperoleh oleh HRTA, perusahaan ini menunjukkan growth, artinya pertumbuhan yang positif dan juga yang konsisten ya. Kemudian kita lihat rasio-rasio keuangan lainnya, di mana PER-nya, per earning ratio dari HRTA itu di 6,69 kali. Kemudian PBV-nya di angka 1,02. Nah, ini juga tidak terlalu mahal ya.
Nah, kemudian kita lihat dari harganya, di mana harga HRTA saat ini sebesar 396 ya. Kalau kita tarik 1 tahun ke belakang ya, di 1 tahun terakhir ini itu sudah mengalami kenaikan sebesar 92,23% ya. Jadi naiknya cukup signifikan ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dengan adanya kerjasama dengan Barrick Gold tadi, eh, saham HRTA ini bisa naik lagi gitu ya, bahkan bisa berpotensi one bagger ya, bisa menjadi 800 gitu ya. Apakah bisa menjadi one bagger? Ya tentunya bisa saja, tetapi harus ada konsistensi dari pendapatan dan net profit yang dihasilkan gitu ya. Nah, kemudian kalau melihat dari prospek atau potensi eh, bisnisnya, saya melihat bisnis HRTA ini sangat menjanjikan ya ke depannya. Karena mereka itu bergerak selain di manufaktur, mereka bisa membuat emas dalam bentuk perhiasan dan juga emas logam mulia dengan brand emas kita. Mereka juga memiliki jaringan retail toko emas yang sangat besar di Indonesia ya. Jadi ada 3 toko emas yang mereka miliki, yaitu Aurum Collection Center, Claudia Perfect Jewelry, dan juga Celine Jewelry ya. Nah, artinya mereka punya 3 brand ya. Ini menjadikan bisnis yang sangat cerah di masa yang akan datang. Selain itu, HRTA juga memiliki unit bisnis lain berupa pegadaian ya. Jadi unit gadai ya. Kalau misalkan melihat dari produk yang dihasilkan juga emas, tentunya emas semakin lama juga semakin meningkat ya harganya, persediaannya juga semakin terbatas di alam ya, dan juga sektor dari unit bisnisnya itu yaitu perdagangan, di mana yang namanya jual beli itu selalu menguntungkan ya, artinya minim resiko dibanding dengan perusahaan-perusahaan yang dia itu bergerak di tambang ya, jadi banyak resikonya gitu. Nah, bisa kita lihat ya Bapak Ibu, ini di tahun 2022 terjadi peningkatan yang sangat signifikan ya, artinya 10 toko lebih banyak ketimbang di tahun 2021 ya, di tahun 2021. Nah, kemudian juga kita lihat ya pendapatannya yang diperoleh dari pelanggan ya, atau yang diperoleh dari harta dinata itu dari penjualan perhiasan dan logam mulia itu grosir ya, artinya grosir ini bisa langsung ke toko emas gitu ya, artinya menjual dalam skala partai itu meningkat menjadi 6,2 triliun ya, dari sebelumnya di 2021 4,7 triliun ya. Artinya ini perusahaan ya cukup growth ya pendapatannya. Kemudian kita bisa melihat juga ini yang tidak kalah pentingnya ya. Jadi di sini bisa kita lihat pendapatan dari usaha gadai itu ya terjadi peningkatan ya, di mana di 2021 hanya 56 miliar, tapi di 2022 ini bertambah menjadi 7,9 miliar. Nah, artinya kalau melihat dari unit bisnis yang dijalankan oleh HRTA ini sangat menjanjikan gitu ya. Nah, artinya bagi Bapak Ibu yang belum masuk ke HRTA, ini perlu menjadi watchlist ya, perlu dipantau setiap kuartal laporan keuangannya. Ketika laporan keuangannya menunjukkan positif dan juga konsisten bertumbuh, nah ini perlu dipertimbangkan gitu ya. Jadi bisa masuk secara bertahap ya, dengan sistem average down ya. Jadi jangan langsung lamsam dicicil ya. Kenapa dicicil? Ya karena ketika nanti turun Bapak Ibu tidak panik ya. Karena ini pertumbuhannya
sudah naiknya sudah tinggi HRTA itu, tapi tidak menutup kemungkinan bisa naik lagi gitu ya. Nah, yang perlu diwaspadai di sini ada pemegang saham yang terbesar kedua ya di HRTA itu ya, yaitu Asabri. Nah, ini perlu diwaspadai. Artinya bisa saja meskipun prospek perusahaan HRTA ini bagus ke depannya, tapi dalam jangka pendek ya naiknya agak lama. Kenapa? Karena pemegang saham terbesar kedua Asabri itu menjual secara rutin gitu ya. Dan ini bisa menyebabkan menghambatnya harga HRTA ini bisa bisa meningkat gitu. Nah, jadi silahkan dicermati, dipantau. Kalau misalkan berminat bisa dicicil pada saat merah, ya, dan juga terus dilihat laporan keuangannya secara berkala. Terima kasih, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat malam.